Jadi pemimpin jangan nyusahin rakyat mulu. Ya kan, ya kan, ya kan? Bikin kebijakan sembarangan aja. LPG nggak boleh dijual pengecer. PA tuh menteri. Ini kalau ceramah lapar emang begini, Pok. Gue sih gue kata aja teh. Orang lapar sudah ceramah, acak-acakan udah ngomong. Bener, Bu? Iya, pemimpin yang bener dong bikin kebijakan. Udah bagus-bagus pengecer yang jual biar dapat untung. Bener, Bu? Kalau dijual pangkalan antri, buktinya banyak antri di mana mati gara-gara gas. Bener? Sial dangkalan tuh menteri. Rakyat udah susah dibebanin pajak. Dia, Bu, apa jadi pajekin sekarang, Bang? Makan kita online beli pajak, di rumah duduk aja pajak, sampai kencing kena pajak. Rakyat mah pengenan nih, anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Segitu doang udah, enggak gimana pengennya kita, ya Pok, ya Pok. Iyalah. Enggak pengen apa-apa, enggak muluk-muluk ya. Yang penting pendidikan gratis, kesehatan gratis tuh penting utama, bukan makan gratis. Ya, berarti kalau kita dikasih makan gratis udah susah banget, berarti wah, orang Indonesia, berarti rakyat Indonesia udah susah banget. Makanannya dikasih negara, PA, bukan duit negara, duit kita juga. Bener, Bu? Lah iya, dipangkas semuanya. Ini diambil buat makan gratis. Bener, Bu? Emang masyarakat kita yang penting enak ya adalah tempe. Ditanya, diwawancarain tuh bocah, bagaimana makannya enak? Ayamnya rada aneh. Wah. Itu jelas, Bang, saya ngomong bukan hoak, ada beritanya, lengkap, benar. Iya, fakta. Ya, Bu, jangan kecil hati. Setiap kita beriman, percaya, iman pasti ada ujiannya. Tantangan kita ibadah pasti ada. Ya, Bu, udah rapi, mau ngaji yasinan malam Jumat, pakai seragam, ada aja ujiannya. Ujian iman datang, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar. Ya, gerimis. Ngomong di hati, gerimis lagi mau ngaji. Ntar juga penter, Bu. Kadang-kadang hujan, gede, manjur banget. Ya Allah, luar biasa godaan iman. Apalagi tantangan berat. Di rumah kita udah banyak setannya, terutama setan gepeng. Ini setan gepeng nih, Bu, nih. Setan gepeng nih. Emak bapak punya. Ya bener, Bu. Anak megang HP, emak megang HP, bapaknya megang. Bangun tidur yang dicari. Mau tidur megangin. Berantem gara-gara anak berantem berebut gara-gara HP, emak bapak berebut gara-gara HP, berantem cemburu gara-gara bapak-bapak nama cewek dinamain cowok. Ngaku aja, Bang. Ya, namanya Halim dia. Di Halimah namanya Halim. Ini deh, saya dikerjain bener, Po. Temen saya nama cewek dinamain Usatila 1, Usatila 2 begitu. Parah, ada, Bang, ada teman saya begitu. Nih, kenapa? Iman. Mantap. Semua ibadah panggilannya iman, Bang. Termasuk sholat. Diajarkan kita. As-sholatu lugatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih. Bagaimana Pak Ustadz caranya minta? Minta ada caranya. Fikih mengajarkan wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet teh. Minta nggak ngomong ribet dah. Anak kita minta nggak ngomong lagi. Depan bapaknya tangannya begini doang. Bapaknya kan bingung motor apa sepeda. Karena minta nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami. Nggak ngomong lagi. Ngomong, Kang. Lakinya bingung. Ntar malam aja, Neng. Tuh. Itu mintanya kagak ngomong, ngasih kodenya begitu kadang-kadang. Orang bilang aja, Bu, Bang minta beliin cincin dong, Bang. Ini Bang, kagak, Bang.
Berarti mintanya kudu ngomong. Maka dalam ilmu fikih sholat, dalam sholat ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarkan ngaji. Makanya kita ke majelis taklim. Repotan saya. Repot banget dah. Mau ngaji pengen sih ngaji. Man repot banget. Bu, teh, bang. Semuanya, semua juga repot kita. Ngomongin repot, semua repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Ngaji udah. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Bener teh? Lo ngaji mah gak ada batas waktunya bang. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Tuh yang tukang mandiin orang mati kan di kampung saya namanya Amil itu. Lah kalau udah dibedong sama Amil, abis itu mujur ngalor. Lah iyalah, hati-hati sama Amil. Wah, siapapun yang dipegang Amil mati. Wah. Itu Amil orang-orang pilihan, Bang. Wah, ada orang mati dia tahu firasatnya. Iya kadang-kadang kata dia cerita nih, teman saya kan banyak yang amil lalu di kampung tuh dia cerita, asal dia ngimpi mulu, ini orang ngimpin orang mulu nih 3 hari dia mulu saya impin ini Pak Ustadz, itu rata-rata mati besok katanya. Firasatnya lain dia, asal kurung batang udah bunyi aja kotak itu udah tanda-tanda tuh ada yang mati nih, ada yang mati bener. Yang lebih akurat ada burung kata dia, asal burung tweet. Itu Amil hatinya ngomong itu, ada job nih, begitu. Ya lo girang banget Amil, ditunggu-tungguin dari pagi. Belum ada pengumuman ini. Di masjid ya sampai siang belum ada pengumuman juga. Sampai sore asar ditungguin belum ada juga ini. Pas maghrib bininya yang mati, ya Allah bang. Sian buat Amil. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah ketutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa teh? Boleh kebet doang. Datang aja udah begitu. Tuh pahalanya dicatat sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro. Sholat raweh aja ngeliat jadwal imam. Bagaimana yang 1000? Wah malam ini terawih imamnya dia. Ya lama. Pindah kita terawih. Ngaku aja udah. Imam yang cepet favorit itu dia. Nah gue demen nih kalau terawih jadi imam nih enak nih gak pakai usolli lagi udah Allahu Akbar boleh nenek nyungsep juga gue ini mana habis buka kekenyangan. Halo tawa aja po tawa udah teh iyalah mau ngapain lagi. Saya mah kalau punya temen yang serius-serius banget, saya kagak temenin kagak. Wain, hidup serius banget lu, ibu. Ada teman saya Ustadz, udung-udungnya gede, sorban nyengser, walau mana-mana, tasbih gede buat cari subhanallah, jalan kemana aja tasbih dipegang, subhanallah. Ada cewek lewat jendung-jendung kan PA itu. Serius amat hidup, ya bu. Saya mah orangnya waktunya ngaji, waktunya hiburan. Saya mah orang bang enggak fanatik amat, bener. Tadi buktinya kita tuh Masya Allah ada musik. Saya juga seneng musik lah. Iya bener bu. Lah iyalah. Lah. Saya mah kalau lagi bete-bete nih gak ada acara. Saya telepon aja temen saya yang main keyboard. Lo ke rumah main. Di depan rumah saya ada saung tuh. Pak Gunawan tahu tuh. Ya Panang tahu sering ke rumah kemarin tuh. Iya kayaknya Panang ya. Iya ke rumah tuh saya situ dia main dah setel semua joget pegang mic nyanyi juga joget aja di saung lah hiburan stres hilang orang joget nggak dilarang kok iyalah disuruh malah joget siapa yang nyuruh kok ngaji Oma Haji Oma Irama yang nyuruh joget tidak dilarang tak dilarang asalkan jarang-jarang kan begitu lagunya. Tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget. Joget lah begitu kata kong Haji Oma. Lah kalau Bang Haji Oma tanya. Kalau saya disalahin ya Haji Oma lah. Bener bu? Iya waktunya ngaji, waktunya hiburan gak stres kita.
Iya, ngaji kumpul di pengajian begini, ilmu dapat, ibadah jadi benar, diajarkan bagaimana tata cara sholat, diajarkan nih tentang Isra Mi'raj, sholat yang bagus, dakep yang bagus, wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri, sedakep naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naronya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapat, bener kan Bu? Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat, kegencet? Ibu mah kagak ngerasain. Lah iyalah, ada sesuatu yang ganjel ya bang. Kan nggak enak, giel ya bang. Iyalah, kesian lato-latonya. Nih, perempuan sholat berdiri nggak boleh kakinya bekangkang. Lah kalau ada angin dari bawah mau kena, masuk seriwing, ada aturannya semua. Lah iya, supaya sah kita, sholat kita ada tata caranya, diatur semua, bener bang. Ini pentingnya kita ngaji, ilmu bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, yang di pojokan sono, yang di luar pada kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet gorokan bang. Ini kan ilmu ini. Ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Maka kalau di lapangan, kalau tablik akbar, saya ngecek sound dulu dah. Bapak ibu yang di pojok sono kedengeran nggak? Enggak. Berarti kedengeran. Lah orang dia jawab. Kan PA aja mah itu. Ayo dah Bu, lah bener-bener saya serius. Yang di sono kedengeran nggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Wah. Waduh, Guru Ari ketinggalan. Bu, ilmu bikin mudah, maka kita kumpul di pengajian biar dapat, apalagi tata cara sholat diatur semua. Maka kita ambil pelajaran. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah tentu ke atas. Selesai pelaksanaan Isra dan Mi'raj malam ini, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Nih kita ambil pelajaran dari sholat. Apa? Yang pertama, sholat mengajarkan kita dan mendidik kita supaya disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Bener kan? Disiplin waktu dong. Ustaz, saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh nggak? PA. Belum waktunya. Maka puasa itu, sholat itu ngajarin disiplin kita, disiplin waktu. Kenapa? Karena kita semua lagi hidup jalanin waktu, dibatasin waktu. Maka pentingnya waktu sampai Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Ya bang? Ini semua kita dibatasin waktunya. Ada waktu yang akan kita tempuh. Masa lalu adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Masa depan adalah harapan. Maka semua kita dibagi waktu. Ngagi jalanin waktu. Kadang waktu jalan tepat. Jalan cepet banget Bu. Tahu-tahu. Ya kan? Rasanya baru kemarin Ramadan. Sekarang udah mau Ramadan lagi. Bener Bu? Tahu waktu jalannya cepet bang. Rasanya tuh masih anak-anak kemarin. Sekarang udah gendong anak. Bener Bu? Rasanya baru kemarin kita punya nenek. Sekarang udah jadi nenek. Bener teh? Bener teh? Waktu cepet. Maka sholat mendidik itu kita. Disiplin waktu. Manfaatin waktu. Jangan sampai kita sia-siakan waktu. Karena semua kita dibatasin waktu. Kita tinggal di perumahan ini. Ada batas waktunya. Ada yang tinggal di dunia 1000 tahun kayak Nabi Adam. Ada yang 950 tahun kayak Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun dikasih waktu kayak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Bu, nyontoh Nabi mah bang cuma 63 jatah kita hidup. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70.
Nyontoh Nabi 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah teh. Wah, udah nek embat aja jangan pakai pantang-pantang, udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Makanya kita manfaatin yang dekat dengan kita, bukannya tetangga, saudara, orang tua, bukan. Yang paling dekat dengan kita hakikatnya adalah kematian. Napas kita keluar, nggak masuk lagi, habis. Segitu doang, Bang. Maka manusia umurnya nggak banyak, cuma 7. Kok 7? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener teh. Jangan sombong. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati. Apalagi anti air. Yang nggak pernah kena air wudhu tuh anti air, Bang. Iya, mati pasti. Manusia emang gak ada yang jago ayam. Jangan sok. Manusia nggak ada yang super memi, ya kan? Iyalah. Makanya kita manfaatin mumpung sehat. Beruntung kita ibu bapak dikasih kesempatan masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita masuk Ramadan. Beruntung diberikan kesempatan kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan besok. Beruntung. Makanya ketika lebar Ramadan sebelum Ramadan, 10 hari seminggu sebelum Ramadan, rame di majlis-majlis taklim, musola, masjid, terdengar tawakuf sementara pengajian. Apa yang kita dengarkan? Dengar tuh di mana-mana. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Itu yang terdengar, Bu, di kuping kita, di hati kita berasa sedih. Sedih kenapa? Orang-orang yang sekitar kita, yang sayang kita, tersayang, terkasihi, keluarga, emak, bapak, ibu kita, yang tahun kemarin masih terawih bareng dengan kita, sekarang mereka udah ngerasakan terawih bareng. Tahun kemarin masih puasa bareng, buka puasa bareng, sahur bareng. Tahun ini mereka nggak merasakan seperti kita. Beruntung kita dikasih kesempatan. Maka bulan Sya'ban adalah bulan roah. Bulan roah itu asal kata arwah. Apa yang kita lakukan sebagai yang masih hidup? Bikin roahan, ziarah, doain kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada ajarannya Pak Ustadz? Ada. Nabi menyontohkan Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, bulan roah, datang ziarah ke pemakaman di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Rob, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surgamu ya Rob. Didoain nama Nabi. Maka kita roahan, kirimin doa yang udah pada meninggal dunia. Beruntung kita dikasih kesempatan, Bang, masih bulan Ramadan besok. Beruntung. Masih dikasih waktu. Jangan sampai kita nggak bisa manfaatin waktu. Disindir kita dengan lagu qasidahan. Usia makin berkurang. Ya kan? Dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Ya kan, Bang? Ya kan? Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, lagu zaman jebot masih enak, Bu, didengerin. Dulu masih kecil lagunya itu nyanyi pakai ketimpring rebana. Usia makin berkurang, ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke tengah nyebur. Tuh, makanya pada nyebur semua. Enggak ada yang nyebur, nyebur semua pemainnya waktu itu. Tinggal vokalisnya doang, enggak nyebur dia. Akhirnya juga kesalahan teman aja jorokin nyebur juga tuh vokalis. Bu,
Nih, diingatkan kita bahwa sholat mendidik kita memanage waktu. Waktu nggak lama buat kita. Jangan kita ngerasa muda. Pak Ustadz, jauh saya nih sama mati, mak. Lah masih muda saya, masih sehat, seger. Lah nggak begitu. Mati mengacak. Ya kan? Kadang neneknya seger, cucunya duluan berangkat. Kita nggak tahu. Cakep, cantik, terkenal. Nike Ardila, mati. Sampai sekarang. Iya kan bang? Iya. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury. Masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang. Masih perawan. Haji Mas Said kenal bang? Anggota Dewan DPR RI. Ganteng keren, artis juga. Lakinya Angelina Sondak. Tahu kan? 40 tahun kena jantung. Mati. Si muda. Ricky Joe. Nyusul temennya penyiar bola. 40 juga kena jantung. Budi Anduk 40 kena jantung juga mati. Ade Namnung artis 38 tuh temennya Budi Anduk umurnya. Jupe Julia Perez 37 Jupe. Ya Allah bang kok teh 37. Olga 32. Ya Allah mudahan lagi Olga. Uje teman saya Uje Usa Jepri. Ya Allah bang 40 tahun 3 hari baru ulang tahun 3 hari. Naik motor Ninja 650 cc ngebut semua. Nabrak pohon palem, palanya kejedot, mati. Tuh, pala kejedot pohon palem mati. Pala kejedot pohon palem mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL, Bu. Ya Allah ganteng keren, 40 tahun juga kena jantung mati. Meninggal 18 Februari 2018. Loh emang saya tulis. Biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu. Hai dede. Lah masih pada muda mati, jangan kita ngerasa muda, bener Bu? Iyalah, tuamu mati, muda mati, ya kan? Ya kan? Jangan ngerasa kita kaya mati, miskin juga mati. Apalagi orang kaya, udah pelit meditmu. Bener Bu? Kaya mati, miskin mati. Wah, sholat mendidik kita disiplin waktu. Mumpung masih dikasih kesempatan, yuk manfaatin bang. Takorup kepada Allah, sucikan diri kita menyambut Ramadan, hati kita bersihin menyambut bulan yang suci. Alhamdulillah. Itu pertama.